Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, para bapak tahu ya kalau masuk WC doanya apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar doanya apa? Gufronaka. Atau ada tambahan Rabbana wa ilaikal masir. Nah, sekarang kita ungkap ya, kenapa Nabi SAW berdoa dengan gufronaka, ya Allah ampuni aku. Apa hikmahnya gitu? Kalau kita masuk dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kenapa berlindung dengan doa ini? Karena salah satu tempat jin atau syaitan adalah tempat-tempat yang kotor. Salah satunya kakus ya, WC. Maka kita diperintahkan berdoa dengan doa ini agar kita terjaga dari bisikan syaitan. Nah, tetapi apa hikmahnya yang kedua ini? Kenapa doanya gufronaka? Ya Allah ampuni aku. Kau pulang dari WC doanya gufronaka gitu. Apa kira-kira hikmahnya gitu? Gufronaka. Kenapa keluar dari WC doanya gufronaka? Ini ada rahasia. Kalau kita keluar dari masjid, doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta dunia ya. Ya, artinya apa? Kalau kita keluar dari masjid mencari karunia, salah satunya adalah karunia dunia. Ya Allah, bukakan pintu-pintu dunia setelah saya keluar dari masjid. Dimana kalau kita setelah sholat Jumat cari lagi dunia, setelah kita sholat 5 waktu juga cari lagi dunia. Ya, sehingga seimbang ya kebutuhan kita. Tapi kenapa ketika keluar dari WC kok gufronaka gitu? Apa rahasianya? Nah, para ulama mengungkap dan menjelaskan salah satu hikmah Nabi SAW berdoa setelah keluar dari WC gufronaka itu ada 2 alasan katanya. Pertama, karena Nabi SAW itu berzikir dalam setiap saat, termasuk berzikir dengan lisan. Nah, sedangkan ketika qada hajat kan tidak berzikir. Masa ketika qada hajat berzikir dengan lisan kan tidak boleh, tidak beradab. Seolah-olah beliau itu merasa berdosa ketika beliau qada hajat tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Walaupun mungkin zikir dengan hal tetap ya. Karena salah satunya beliau itu tidak menghadap kiblat ketika qada hajat, tidak membersihkan dengan tangan kanan ketika qada hajat, itu adalah bentuk zikir kepada Allah. Artinya apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu zikir. Nah, itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, kenapa beliau mengatakan gufronaka? Para ulama menjelaskan karena salah satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat keluarnya qada hajat. Mampu mengeluarkan kotoran dari perut ini gitu. Sebab ketika tertahan ternyata sakit gitu. Ternyata bisa menghabiskan harta kita untuk mengeluarkannya. Nah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung bersyukur mengatakan alhamdulillah gitu. Ini keluarnya qada hajatnya gitu. Sehingga beliau itu telah menunaikan toharoh baru bersyukur dan berzikir. Seolah-olah beliau itu beristighfar kepada Allah dengan tidak cepatnya bersyukur, dengan tidak cepatnya bertahmid kepada Allah dengan lisan. Maka beliau mengatakan gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini menunjukkan para ibu, para bapak yang saya hormati, jadi dalam kenyataannya kalau kita menghitung nikmat dunia, nikmat harta yang kita miliki, kemewahan yang kita miliki, ternyata kalau ditimbang dengan nikmat qada hajat ini tidak ada taranya dalam kenyataannya. Maka dengan itu kita tidak boleh sombong dengan dunia ini.